informasi selanjutnya ini di Bekasi, Jawa Barat ada sebuah playground yang menghadirkan beragam kegiatan bermain sambil mempelajari agama Islam. Seperti apa? Berikut liputannya. Di kawasan Bekasi, Jawa Barat ada sebuah playground yang menghadirkan beragam kegiatan bermain sambil belajar agama Islam. Playground ini bernama Akstara Junior. Anak-anak diajarkan menabung untuk melaksanakan ibadah haji loh. Mereka diajak membuat karya dengan mewarnai gambar Ka'bah yang akan ditempelkan di celengan masing-masing. Tidak hanya itu, anak-anak juga dikenalkan olahraga berkuda yang merupakan salah satu olahraga kegemaran Rasulullah SAW. Tujuan utama kita sebenarnya membuat kegiatan-kegiatan yang berlandaskan ajaran agama Islam adalah karena kita memang ingin mengembalikan fitrahnya anak-anak dan keluarga supaya rumah itu tuh sebagai madrasah utamanya anak-anak. Makanya ke setiap kegiatan kita yang berlandaskan nilai-nilai syariat, di sini kita mengajak bukan cuma anaknya aja, tapi orang tuanya juga ikut terlibat gitu. Karena memang apa yang kita kerjakan di sini harapannya itu juga dikerjain sama orang tua dan anak-anak di rumah. Wah, seru ya. Dengan antusias mereka mendengarkan kisah-kisah menarik para nabi dan sahabatnya. Anak saya umur 4 tahun, jadi pas banget ketika ada playground kayak gini, jadi bisa belajar sosialisasi. Selain itu juga udah dapat materi edukasinya plus Islam pula, jadi paket komplit lah, sosialisasi dapat, edukasinya dapat, plus agamanya juga dapat. Ini sih menurut aku bagus banget ya, kita jadi apalagi kemarin habis pandemi banyak seharian di rumah, sekarang kita bisa aktivitas lagi di luar gitu kan. Terus mungkin anak-anak juga bisa ketemu teman-teman seumurannya yang mungkin juga lingkungannya lebih bagus ya karena ketemu sama saudara sesama muslim gitu. Kegiatan ini diharapkan mampu mengenalkan anak akan dunia Islam sejak dini, mengajarkan sosialisasi dan menambah wawasan keislaman pada anak dan orang tua. Dari Bekasi, Jawa Barat, Krusita Maharani, Joni Suryadi melaporkan. Masya Allah, semoga kegiatan tadi ini bisa menjadi inspirasi para orang tua dalam mendidik anak. Ustaz, ini saya mau tanya nih Ustaz, saya kan juga orang tua nih Ustaz. Sebenarnya seberapa penting nih orang tua dalam memberikan pelajaran agama kepada anaknya, apalagi kalau anak-anak kita ini masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Hal-hal apa yang harus kita ajarkan terlebih dahulu kepada anak kita untuk mengenal agama Islam, Ustaz? Ya, bagus. Saya mengapresiasi kegiatan didikan anak usia dini karena penting sekali belajar di waktu kecil itu laksana mengukir di atas batu. Ya, pepatah ini sering kita dengar ya, belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu. Pertama adalah kita melatih tentang keimanan kepada Allah, bahwa semua adalah merupakan Allah yang menciptakan dan kita harus bersyukur kepada Allah. Ya, makanan, minuman ini adalah merupakan satu anugerah dari Allah ya. Dan insya Allah kita ajarkan juga kepada mereka bagaimana cara beribadah simple, karena nanti saat 7 tahun anak ini kan sudah mulai diajarkan sholat. Maka ya, sebelumnya juga misalnya kita sudah mulai mengajarkan misalnya cara berwudu, baca Quran ya, supaya mereka nanti juga menjadi anak-anak yang fasih. Untuk menjadi atlet bulu tangkis aja saya bicara atau ngobrol dengan Ehsan ya, orang atlet Indonesia yang sekarang menjadi pelatih di Kanada, Ihsan Maulana Mustafa, itu menyampaikan kalau mau jadi atlet bulu tangkis dia harus mengawalinya dari anak-anak umur 3 tahunan. Kalau udah SD aja udah terlambat buat dia untuk menjadi pemain bulu tangkis profesional. Ya oleh karena itu ya kita ajarkan iman sedini mungkin ya, tata cara beribadah, berwudu kepada mereka ya, ini tentu dengan bahasa yang simple ya, dengan cara yang dengan cara yang menarik bagi anak-anak ya, dengan gambar ya, seperti dalam tayangan kita. Insya Allah mereka akan mengenal agamanya dengan baik.
Ya, Ustaz, ini kan kalau ngedidik anak-anak untuk mengajarkan agama ataupun mengajarkan apapun gitu, itu sulit ya Ustaz. Boleh gak nih, terkadang kita sebagai orang tua kan suka jadi gregetan nih, muncul akhirnya kayak menegur anak dengan kayak, ayo harus kerjakan atau gini gitu, kayak marah gitu lah Ustaz. Ya. Nadanya nih marah, si ibu menjadi kesal karena anaknya gak mau mengerti. Boleh gak sih sebenarnya Ustaz, kita sebagai orang tua bersikap seperti itu kepada anak? Karena kalau saya sih berpikir ini kan demi kebaikan anak kita gitu. Ya, memang anak-anak itu akan mengkopi dari orang tuanya. Oleh karena itu, yang paling bagus itu jadilah qudwah buat mereka. Jadilah teladan. Jadi misalnya tanpa kita harus meminta anak kita sholat, kalau kitanya sholat, insya Allah mereka akan, anak-anak kecil itu kan sukanya niru gitu ya. Saat kita pakai mukena, misalnya kalau dia wanita, dia akan ikutan. Saat ayahnya ke masjid, anak akan berusaha ikutan. Nah, oleh karena itu, sebagaimana ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya kebetulan sekarang 12 Rabiul Awal ya, saya ada di kota Rasul SAW, hari kelahiran beliau, dan Nabi itu adalah teladan yang baik. Ya. Nah, makanya orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak, karena anak akan menjadi followersnya orang tua. Ya, kata-kata yang keluar dari orang tua, kata-kata itu juga yang keluar dari anak-anak. Coba bandingkan orang-orang yang biasa mengeluarkan kalimat thayyibah. Anak-anaknya pun akan menjadi orang-orang yang senantiasa mengeluarkan dari mulutnya kata-kata atau kalimat yang baik. Nah, kalau orang tuanya kasar, anak itu akan mengkopi. Ya. Saya perhatikan satu keluarga saat anaknya melakukan kesalahan, kemudian dia dengan lembut menegur, gak apa-apa nak, ya ini musibah, ya aduh kita beresin bareng-bareng. Itu ternyata akan jauh lebih bermanfaat. Ya dulu Nabi pernah saat menggendong anak kecil, kemudian anak kecil itu bayi itu pipis. Orang tuanya kemudian segera mengambil dengan kasar anak itu dari gendongan Rasulullah. Rasulullah memesankan gitu, jangan kasar. Karena mungkin bekas pipis ini bisa dihilangkan dengan cara dicuci. Tapi cara kamu menarik anakmu dengan kasar itu akan berbekas sampai dia dewasa. Ini sekaligus adalah pesan dari Nabi supaya kita al-hilmu wal-anat. Artinya apa? Supaya kita jadi orang-orang yang lembut, menyabar, ya mungkin tegas boleh, ya tapi keras dan kasar sebaiknya kita berusaha atau berupaya untuk menghindarinya agar anak kita menjadi anak kita. Ya benar banget sih seperti yang Ustaz katakan bahwa anak itu mengkopi. Karena benar Ustaz, ketika saya misalnya lagi mau sholat, anak saya jadi mau ikut sholat. Jadi ya memang lebih baik kita sebagai orang tua harus bisa lebih memberikan contoh yang baik jika kita menegur anak kita. Insya Allah semua orang tua diberikan kesabaran dalam mendidik anaknya. Baik, terima kasih Ustaz Subki atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz, dan insya Allah perjalanan umrohnya bersama dengan rombongan lancar ya Ustaz. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.